Perkenalkan, nama saya Roberta Suwanta Tarikan. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, NIM 28920505046, Program Studi Manajemen semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Lamere Kaspar, MPD FM. Materi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mengatur penetapan posisi merek. Mengatur penetapan posisi merek, tidak ada perusahaan yang bisa menang jika produk dan tawarannya sama dengan produk yang ditawarkan saingannya. Perusahaan harus melakukan diferensiasi dan penentuan posisi yang relevan sebagai bagian dari proses manajemen merek strategis. Setiap perusahaan atau tawaran harus menggambarkan gagasan besar yang khas dalam pikiran pasar sasaran. Menyusun dan mengomunikasikan strategi penetapan promosi, yaitu brand positioning, menggambarkan bagaimana suatu merek berbeda daripada pesaingnya dan di mana atau bagaimana merek tersebut berada di benak pelanggan. Tujuannya adalah untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat perusahaan. Hasil akhirnya adalah keberhasilan penciptaan proposisi nilai kenapa pangsa pasar harus membeli produk tersebut. Kerangka rujukan bersaing, titik awalnya adalah menetapkan keanggotaan kategori produk-produk atau perangkat produk yang menjadi pesaing merek tertentu dan berfungsi sebagai pengganti. Keputusan pasar sasaran merupakan penentu utama dari kerangka rujukan bersaing. Titik perbedaan atau POD dan titik kesamaan atau POP. Titik perbedaan atau point of difference adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, dinilai positif dan diyakini tidak ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Titik kesamaan atau point of parity sebaliknya adalah asosiasi yang tidak harus unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai dua bentuk dasar, yaitu kategori dan kompetitif atau pesaing. Titik kesamaan kategori adalah asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Titik kesamaan pesaing adalah asosiasi yang dirancang untuk mempertegas titik perbedaan pesaing. Membangun keanggotaan kategori. 1. Mengumumkan manfaat kategori. 2. Membandingkan dengan contoh yang harus sama. 3. Mengandalkan penggambaran produk. Memilih titik kesamaan dan titik perbedaan. 3. Keinginan utama konsumen akan titik perbedaan, yaitu 1. Relevansi. 2. Lain dari yang lain. Dan yang ketiga, dapat dipercaya. Dan tiga kriteria kunci dalam bidang kemampuan untuk menyerahkan produk. 1. Mungkin diwujudkan. 2. Dapat dikomunikasikan. Yang ketiga, dapat ditopang. Menciptakan POP atau titik kesamaan dan POT atau titik perbedaan. Pertama, sajikan secara terpisah pendekatan yang mahal, tapi kadang efektif terhadap atribut atau manfaat yang berkolerasi negatif adalah meluncurnya dua kampanye pemasaran berbeda yang masing-masing menekankan pada atribut dan manfaat yang berbeda. Yang kedua, angkatlah ekuitas dari entitas lain. Merek meminjam atau menaikkan ekuitas dari selebritis terkenal dan disukai untuk meminjam kredibilitas terhadap manfaat yang berkolerasi negatif. Yang ketiga, definisikan hubungan. Pendefinisian ulang dapat dilengkapi dengan memberikan konsumen perspektif berbeda dan mengemukakan bahwa merek bisa mengabaikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Strategi diferensiasi keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Diferensiasi tersebut bisa berupa produk, personil, saluran, dan citra. Siklus hidup produk tersebut umumnya dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, pengenalan atau introduction. Kedua, pertumbuhan atau growth. Ketiga, kedewasaan, maturity.
Keempat, penurunan to decline. Siklus hidup gaya, mode, atau fad. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Gaya dapat bertahan selama beberapa generasi dan menjadi tren yang datang dan pergi. Mode adalah gaya yang populer atau diterima pada waktu tertentu atau saat ini dalam bidang tertentu. Mode melalui 4 tahap, yaitu kekhasan, peniruan, mode massal, dan penurunan. FAD adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka sangat pendek dan cenderung hanya menarik pengikut terbatas yang mencari kesenangan atau ingin membedakan diri mereka sendiri dari orang lain. Strategi pemasaran itu tahap perkenalan, yaitu perusahaan yang berencana untuk memperkenalkan produk baru harus memutuskan kapan mereka akan memasuki pasar. Menjadi yang pertama di pasar dapat sangat menguntungkan tetapi berisiko dan mahal. Sementara masuk belakangan dapat dibenarkan bila perusahaan mampu membawa teknologi, mutu, atau kekuatan merek yang lebih unggul. Tahap pertumbuhan. Selama tahap ini perusahaan menggunakan beberapa strategi berikut untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin. Yang pertama, perusahaan meningkatkan mutu produk serta menambahkan fitur produk yang baru dan gaya yang lebih baik. Yang kedua, perusahaan menambahkan model baru yaitu produk dengan berbagai ukuran, rasa, dan sebagainya yang melindungi produk utama. Yang ketiga, perusahaan memasuki segmen pasar baru. Keempat, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi baru. Strategi pemasaran, tahap penurunan, yaitu penjualan menurun karena sejumlah alasan, meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. 4 strategi dalam tahap penurunan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan investasi perusahaan atau untuk mendominasi atau memperkuat posisi pesaingnya. Kedua, mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidakpastian tentang industri itu terselesaikan. Yang ketiga, menuai investasi perusahaan untuk memulihkan kas cepatnya. Keempat, melepaskan bisnis itu secepatnya dengan menjual asetnya dengan cara yang paling menguntungkan. Baik, terima kasih penjelasan materi dari saya tentang menciptakan posisi merek. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.